back into my channel and this is Sobat Sastra. Yeay! Alhamdulillah hari ini kita sedondon, Mister. Yep. Sedondon dengan tembok juga. Oh iya benar. I was like, oh iya, observing your pattern. Hari ini namanya putih dan sedikit hitam ya. Tembok kita ada putih dan hitamnya. Oke everyone, thank you so much for clicking this button stop by to watch us. Today I'm not alone, you still have. Yes, it's not alone everyone. I'm Yeah. here again. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for keep coming, Mr. Agis. Yeah, thank you so much. Yes, thank you Semoga so much. tak bosan. Semoga tak bosan ya penonton ya. Oke, nah Mister, hari ini sebuah video yang kita reaksikan ternyata ini baru happening banget di Malaysia. Baru terjadi banget di Malaysia. Oh. Itu pameran buku internasional. Oh iya, You know. jadi banyak teman-teman, ada beberapa You know. teman-teman. Saya tahu dari followers di Instagram. Sama. Ya kan, Sama. Mr. Aizen, Mr. Sastra dan Mistika harus datang ke sini Iya. karena di Malaysia sedang ada ini. Karena saya tahu bahwa teman-teman Mr. Sastra, Mr. Aizen dan Mistika suka membaca buku. Betul. Nah, ini adalah sebuah reaksi sebenarnya, videonya reaksi daripada salah satu penulis Indonesia. Penulis Indonesia yang merasa terkejut dengan budaya membaca, budaya mencintai buku dari orang Malaysia. Dan video ini direkomendasikan oleh Kak Jaza. Oh, kakak cigu kita. Putri paham. Kak Jaza Sariza, thank you so much for this video recommendation. Nah, seperti apakah video ataupun happening banget pastinya? Here we go everyone. 1, 2, 3. Nonton video ini sampai habis kalau kamu adalah orang Indonesia yang pengen iri sama Malaysia. Oh, pengen dan kamu iri. suka baca buku. Bayangkan di Malaysia ini, kalau ada yang setahun itu satu keluarga belanja buku dalam setahun sampai 2.500 ringgit, itu akan ada pemotongan pajak untuk keluarga itu. Terus ini gue lagi di PBAKL, Pasar Buku Antarbangsa Kuala Lumpur. Gue itu ngisi acara besok di sini, bedah novel e-book signing. Setiap pelajar itu di Malaysia dapat uang dikasih sama negara 400.000 rupiah untuk beli buku setiap tahun. Oh my. Semoga negara kita suatu saat seperti itu juga. Iri mungkin sih. tahun 4.000 kali ya. Tahun Gue 4.000. jadi ingat buku judulnya Way Nations Fails. Di situ berkata nggak peduli negara itu mau tetanggaan, mau identik kayak Korea Utara, Korea Selatan. Kalau pengelolaannya, kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau institusi-institusinya menyebalkan, korup, itu dua negara itu akan maju dengan cara yang berbeda. Satunya tertinggal sekali, Deep, satunya maju that's sekali. deep. Tentu saja contohnya adalah ya betul anaknya dapat 100. Terus kalau gua makan di mana gitu di Kuala Lumpur, gua bilang gua penulis di Indonesia, hadir di acara PBAKL. Itu bahkan abang-abang parkiran, abang-abang biasa itu tahu PBAKL, iya PBAKL tahu kami kesana bawa keluarga. Sedih gua cuy. Ayah, kenapa aku terlahir WNI? Jadi behavior orang tuh bisa didesain, Pak. Didesain lewat peraturan Betul, pajak, enforcement. yang rajin Betul, baca buku, betul. pajaknya dikurangi, pajak royalti penulis itu dibikin final, jangan pajaknya dibikin kayak pengusaha besar. Buku kami dibajak gila-gilaan, negara diam. Tapi giliran pajak, kami dikejar. Hotel di sekeliling itu penuh karena orang mau borong buku. cuy. Masya Allah. Jadi kalian bayangkan ada negara orang semua keluarga tuh berlomba-lomba untuk baca buku, sementara ada negara lain yang tamat sekolah tamat juga membacanya. Bahkan dia follow akun penulis ini aja udah lama tapi nggak pernah baca novel karya penulis yang dia follow, numpang baca quotes doang. Sedih gue jadi penulis di Indonesia cuy. Sedih rayakan itu jadi penulis di sini. Jadinya apa? Mau pindah kan? Indonesia udah pajaknya gila. Negara itu menganggap buku itu barang mewah. Keluarga ini pada bawa kopernya itu nggak satu, nggak dua sih event ini. Jadi di Malaysia itu satu pelajar dapat berapa? Dapat RM100 voucher belanja buku. 100 ringgit berarti 350-400 ribuan ya? Ya. Setahun. Ya. Setiap tahun di Malaysia itu negara memberikan uang sebanyak 350.000 sampai 400.000 rupiah kepada setiap pelajar untuk beli novel gratis. Setiap pelajar. Buku lah, tapi bukan pelajaran. Buku pelajaran bisa. Itulah ciri-ciri negara yang peduli kepada literasi. Gue punya mesin tik 20-an, gue bikin kayak gini juga kan dia di Jakarta. Hi, I'm a writer from Indonesia. I will promoting your Instagram. Sebuah puisi. Oh my Iya, god. buat semua pembaca rame-rame. di Malaysia, saya udah sampai Kuala Lumpur.
Ini ada stand novelnya sekarang. Nanti saya eventnya tanggal 1 jam 1 ya Pak. Bilik Kuala Lumpur tingkat 5. It's very popular here in Indonesia. Oh my god. Iri sih. Itu penulis, Mister. Menurut aku penulis tuh orang salah satu memiliki literasi, Betul. referensi, wawasan yang sudah sangat cukup jauh. Beliau aja, Mister, bertanya, Bapak, kenapa saya dilahirkan sebagai WNI? Oh my god, that's deep. That's deep. This is the answer why Malaysia is best at everything. Yeah, I'm not trying to lower down our respect and our pride As Indonesian. tapi bangganya mereka terhadap negara mereka, kemudian kebaikan mereka yang senantiasa terasa oleh para visitor gitu ya, termasuk kita semua gitu. Itu kuncinya adalah karena mereka senantiasa mengamalkan perintah di ayat pertama di Al-Quran. Iqra gitu loh, senantiasa dihidupkan, perintah itu senantiasa dihayati, senantiasa digaungkan bahkan oleh pemerintahnya. Iqra gitu. yang bukan hanya literally Iqra, tapi aja, mengamati, understanding Betul. comprehensively. Betul. You know what, Indonesia kan kemarin kita juga pernah react bagaimana pelajar-pelajar Indonesia tuh bisa baca, Mister, tapi they don't understand what they are actually reading. They cannot They comprehend. cannot comprehend. The Itulah kesulitannya mungkin gitu, karena memang budaya baca itu bukan sesuatu yang juga pemerintah support gitu. Pemerintah mungkin support, ayo baca, Tapi campaign aja. sebegitu aja gitu, nggak ada usaha lebih gitu. Siapa juga sih yang mau gitu diajak baca? It's not something interesting for more people gitu, for most people. Tapi mereka juga give additional bonus. Kamu baca, kamu beli buku, saya kasih duit loh. Keluarga kamu beli buku banyak, saya potongin pajaknya loh. Nah, itu kan sebuah strategi yang diusahakan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintahnya bisa pintar? Betul. Bagaimana pemerintahnya bisa maju dengan baca nih, referensi mereka banyak, keputusan diambil pun akan bijak. Betul. Nggak semata-mata mereka hanya satu referensi yang bisa salah. Jadi orang Malaysia tuh referensinya banyak, jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, bagaimana cara membuat kebijakannya juga berdasarkan bacaan-bacaan yang sudah mereka baca gitu ya. Iya, Mister. Jadi memang Malaysia itu kalau dari video-video yang sudah senantiasa kita tonton dan reaksikan, memang selalu meletakkan pendidikan di atas segala-galanya gitu ya. Walaupun kita tahu kesehatannya juga bagus gitu, penegakan hukumnya juga oke, tapi pendidikan itu di atas segala-galanya gitu ya. Dan tadi Bang JS Khairan ini juga menyampaikan bahwa dua negara bertetanggaan itu boleh berdekatan gitu ya, boleh mirip identik seperti Korea Utara dan Korea Selatan, atau sama seperti dua negara yang lainnya gitu ya, yang ada di sebelah selatan mereka yang tidak bisa disebutkan. Sama-sama di Asia Tenggara gitu ya. Sama-sama di Asia Tenggara gitu Sama-sama ya. Sama-sama Melayu berdekatan gitu ya. Tapi kemajuannya akan sangat terasa drastis, terasa berbeda gitu. Dan itu semua karena peran pemerintahnya tadi disebutkan juga kan, bagaimana pemerintah yang memimpin, bagaimana pemerintah yang membuat kebijakan gitu. Atas dasar apa mereka membuat kebijakan gitu. Jadi semuanya tuh akan dapat terlihat dengan mudah ketika kita melihat bangsanya gitu. Jadi nggak bisa senantiasa menyalahkan sebuah negara tidak maju tuh karena warganya, semuanya karena warganya begini, warga tidak pintar, warga ini. Sedangkan pemerintah doesn't do any single effort to improve that, to fix that, seperti itu. Keep giving campaign. Nggak kadang-kadang seperti itu aja gitu yang diperlukan, tapi berilah sedikit bonus, berilah sedikit pancingan-pancingan yang membuat orang senang untuk melakukannya gitu kan. Jadi sama-sama win-win solution buat pemerintah dan rakyatnya juga. Salah satu bukti bahwasanya pemerintah Malaysia serius tentang pendidikan, yang mana pendidikan itu bukan hanya tentang sekolah, bukan hanya tentang kamu tentang sekolah pagi dan pulang, tentang materi-materi pelajaran, tapi juga ternyata pendidikan juga seperti yang diberikan oleh pemerintah Malaysia, mengajak atau mendidik rakyatnya untuk gemar membaca, untuk mendatangkan sebuah event besar berskala internasional tentang baca, sehingga yang datang pun beli buku, bawa koper, Mister. Bawa koper, kita bawa koper ke bandara. Staycation. Mereka bawa koper gak hanya staycation. Mereka bawa koper ternyata ke toko buku juga, ke pameran buku juga mereka bawa buku. Saking hebatnya. Jadinya kan pemerintahnya berhasil kan mengajak atau merangsang rakyatnya untuk gemar membaca, untuk hobi membaca.
efeknya at the end of the day untuk benefits negara juga. Rakyatnya penuh dengan literasi, rakyatnya pintar, bisa menahan diri ketika marah, ketika ada isu-isu segelintir orang yang menyebabkan isu-isu bodoh, mereka nggak cepat tersulut reaktif, gitu, nggak reaktif. Mereka tahu nih, pakai referensi yang mana nih. Oh, pernah aku baca itu nggak benar. Yang benar seperti ini, seperti itu. Jadi nggak hanya kayak orang di negara sebelah yang bisa-bisa baca, tapi mereka nggak paham juga apa yang mereka baca. Gitu. Wow, luar biasa banget. Dan abangnya sedih banget bisa ketika nggak hanya sebagai pembaca ataupun penikmat buku, dia sebagai seorang penulis pun merasa nasibnya juga tidak begitu dihargai, terjamin di negara tersebut gitu ya, di sebuah negara itu. Kenapa tetap dimintain pajak bukunya, tetap dimintain ini apanya royalti bla 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 bla, tapi perlindungan terhadap karyanya sangat minim gitu begitu ya. Betul. Itu ya susah banget sih emang ngomong tentang aku juga bingung sebenarnya solusinya gimana buat kita semua. Sebenarnya harusnya menjadi harapan besar ketika sebuah pemerintahan punya penulis hebat, punya menteri-menteri yang banyak, Iya dong. Bahkan Kementerian Pendidikan aja ada Kementerian Kebudayaan. Betul. Bahkan ada Kementerian Komunikasi, beda lagi komunikasi digital. Harusnya menjadi sebuah keuntungan gitu. Itu adalah sebuah angin segar bagi sebuah negara ketika banyak sekali kementerian-kementerian yang berhubungan dengan yang berbau literasi. Tapi kalau bagian literasinya tidak ditajamkan atau tidak didukung dengan sangat baik gitu ya, sama juga bohong sih. Nah, Mister, di negara sebelah setiap murid dapat 400.000. Dapat 400.000. Ya, pertanyaan aku, duitnya dari mana? Duitnya dari mana gitu. Itulah baliknya bagaimana kemampuan orang Malaysia untuk mengelola duit-duit yang mereka miliki itu. Balik ke rakyatnya lagi, balik untuk rakyatnya lagi. Duit dikasih ke rakyat, tapi efeknya quality rakyat maju, quality rakyat lebih bagus. Efeknya apa? Untuk negara-negara making money juga, kemudian kembali lagi ke rakyat. Making money juga untuk negaranya juga, kemudian balik lagi ke rakyat. Jadi sebuah siklus yang sudah ada rumusnya, sudah ada hasilnya, sudah menguntungkan. Nggak kayak kita. Beda pemerintah, beda siklus. Belum ada hasil-hasilnya juga. Beda pemerintah, beda siklus, dan hasilnya belum terasa gitu. Jadi belum ada di situ kita gitu loh. Untuk menghargai penulis dan untuk memajukan minat ataupun kegemaran membaca di rakyat Indonesia. Betul. Ketika kita berbicara tentang kelemahan dan kekuatan, semua negara pasti punya ya. Pasti punya. Malaysia, Indonesia. Pasti Malaysia juga punya kelemahan juga. Singapura atau tetangga lainnya gitu ya. Tapi I believe that Malaysian government right now is on very correct track to develop their own country, to maximize their own potential gitu ya. Because they're putting the priority on education gitu. That's the key sih, Mister gitu. Karena pendidikan yang baik akan menghasilkan kesejahteraan yang merata buat rakyatnya gitu. Jadi please start right now. And jangan ditolak bahwa ada berita-berita seperti ini gitu. Betul, itu yang paling penting. Betul. Jangan gara-gara ini happening di Malaysia, kamu pamer aja nggak mau ke Malaysia. Apa makin bodoh? Nggak mau membaca, nggak mau datang ke pameran buku. Gara-gara pameran bukunya happening dan pemerintah Malaysia bisa mendatangkan pameran buku di Malaysia, kamu nggak mau ke Malaysia. Ya udah, efeknya buat kamu juga. Malaysia nggak rugi sayang, sorry. So don't get us wrong, this video tidak menyasar hanya orang-orang yang tidak suka baca buku. Tapi video ini justru menyasar kepada pemerintah gitu ya. Kami ingin sekali pemerintah hadir untuk mendukung atau memotivasi warga negara Indonesia, warga negara di negara kami gitu untuk senantiasa memajukan budaya literasinya gitu. Dan ini berkaitan dengan reinforcement karena gini Mister, kalau kita berbicara tentang event-event buku, pesta buku, festival buku, itu di mana-mana udah ada di Indonesia. Di Jakarta udah ada. Bahkan ada tuh yang malam-malam werewolf apalah gitu. Ingat kan ya itu pesta buku yang di BSD gitu ya. Itu kan semua orang datang subuh-subuh gitu. Ada gitu. Tapi lagi-lagi
karena lokasinya tidak dekat dari ibu kota gitu, kemudian hanya beberapa kalangan saja yang bisa mengakses. Iya, kemudian harganya buku lokasi cukup tersebut cukup gitu. atas juga. Harganya juga. Nah, sebenarnya selain budaya yang harus ditingkatkan, tapi juga kehadiran pemerintah yang merasa bahwa urgensi dalam mengentaskan kemiskinan literasi ini harus segera dilakukan gitu, harus segera disadari oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang diamanahkan untuk memangku kepentingan dan membuat kebijakan. Wow, setuju banget Mister, hebat banget sih pemerintah Malaysia, luar biasa banget, orang-orangnya juga jadi minat membeli buku luar biasa banget. Pemerintahnya juga nggak takut mengeluarkan duitnya Mister, ya banyak banget tuh, I do believe berapa juta tuh kan pelajar-pelajar Malaysia dikasih buku. Waktu itu juga universitasnya dikasih iPad, dikasih gitu kan, gitu kan, tab gitu kan. Maksudnya dikasih tab, kemudian seluruh pelajarnya dikasih duit beli buku, kemudian jika satu keluarga beli buku banyak di certain amount of money akan potong pajaknya. Itu amazing banget loh Pak. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa Pak hal seperti itu? Nggak apa-apa Pak, pajak dibayar sedikit tapi rakyat lebih pintar. Itu juga merupakan sebuah investasi Pak jangka panjang ke depan untuk bangsa. Pak siapa sih yang diajak ngomong? Pak siapa yang merasa dia di atas sana ya kan? Oke, interesting banget, so much inspiring. Semoga juga bisa memberikan informasi dan semangat yang sama juga seperti yang kita rasakan di sini buat teman-teman juga yang menonton. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. Find this video, don't forget thumbs up and new channel. Don't forget subscribe. Mas Pro from us in Indonesia. Malaysia hebat. Thank you so much. Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone.